Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Bangkit berdiri dong anak-anak muda. Ayo kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat siang hari ini. Kami ada dalam rumah-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan Yesus. Kami siapkan tanah hati kami untuk benaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu Tuhan Yesus Bapa, Tuhan tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya tanpa pengurapan-Mu Tuhan Yesus. Berikan hamba-Mu bahasa yang sederhana dan gampang dimengerti. Sehingga para jemaat-Mu, para hamba-hamba-Mu, setiap kami Tuhan, sungguh-sungguh diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus semua kita yang siap firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Gak ada yang suruh duduk, udah duduk. Gimana sih? Oke, silakan duduk teman-teman anak muda. Terima kasih pertama-tama buat Bapak Gembala, buat Pak Robert juga, buat Ketua Dewasa Muda juga yang diberikan kesempatan buat saya untuk berbagi firman Tuhan. Waktu saya mendapatkan firman jadwal ini, saya kaget juga. Saya tahu dari Daniel, dari Christian gitu ya. Bang, itu besok firman Tuhan loh. Hah? Sementara saya ibadah yang kedua itu sudah ke BS gitu kan, melihat pekerjaan kita di sana. Jadi saya nggak ngerti, saya tahu dari mereka. Saya bilang, wah ini apa nih Daniel lagi? Baru hari Senin, Om judulnya apa Om? Judul temanya apa? Gitu ya. Tapi puji Tuhan, siang hari ini kita mau belajar, saya memberikan tema buat kita semua. Dan saya percaya bahwa kita paham tentang standar. Ya, saya kasih tema, jangan menurunkan standar Tuhan, apalagi merubah standarnya. Gitu. Kita persis tahu mungkin apa yang dikatakan standar itu. Gitu ya. Kalau saya mendapatkan seperti ini, standar itu adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan, tolak ukur. Gitu ya. Terus sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai atau harga. Itu yang dikatakan standar. Nah, siang hari ini kita berbicara tentang standarnya Tuhan. Kira-kira kalau kita sudah mendengar standarnya Tuhan, so kita pasti sudah ngerti, gitu ya. Standarnya Tuhan itu, berarti standarnya Tuhan itu apa? Standarnya Tuhan itu ya yang ada di dalam Alkitab. Firman Tuhan itu standarnya Tuhan. Gitu. Kalau kita berbicara standar ada di dalam perusahaan, masing-masing perusahaan punya standar masing-masing dalam merekrut karyawan, dalam menentukan kualitas dari produksi mereka, menentukan kualitas dari mungkin desain grafis mereka, atau struktur mereka, itu punya standar masing-masing. Seperti itu. Khususnya saya bercerita, kasih contoh bahwa sebelum kita membangun The Lord Vineyard, kita pakai konsultan untuk menentukan ini seberapa banyak tiang pancang yang mau dipakai. Itu ada standarnya. Seberapa dalam tiang pancangnya itu ditanam. Dan berapa meter. Ada standarnya. Kalau kita tidak pakai standar itu, yang sudah kita hire konsultan
untuk menyatakan standarnya itu. Maka bangunan yang kita bangun sekarang ini itu tidak standar, tidak memenuhi kualitas. Seperti itu. Oleh sebab itu, teman-teman, seperti kalau kita melamar menjadi seorang anggota Polri, anggota tentara, ABRI gitu ya, itu ada standarnya. Tinggi berapa, berat badan berapa, larinya mesti berapa menit per kilometernya. Ada standarnya. Nah, oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita pertanyakan adalah standar apa yang kita pakai dalam hidup kita ini. Di dalam kita berumah tangga, di dalam kita berbisnis, di dalam kita berusaha, standar apa yang kita pakai? Apakah sungguh-sungguh standar yang Tuhan kasih kepada kita? Apakah kita menurunkan standar itu? Atau jangan-jangan kita merubah standar yang ada? Tuhan sudah tetapkan standar tertentu, terus kita menurunkan standar itu. Atau bahkan merubah standar yang Tuhan berikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak teman-teman merenungkan tentang satu keluarga di dalam bangsa Israel, yaitu keluarga dari Hizkia. Anak dari Hizkia adalah Manasye. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Hizkia ini lahir, tumbuh besar di dalam satu kerajaan, di mana kerajaan yang dipimpin oleh bapaknya, yaitu Hizkia. Hizkia ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Cinta Tuhan. Pada saat dia berdoa, dan waktu itu dia sakit, dia meraung-raung kepada Tuhan, mengerang kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab doanya. Bukan sekedar menyembuhkan dari sakit penyakitnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi Tuhan kasih umur 15 tahun kepada Hizkia. Nah, kalau kita perhatikan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Manasye ini tumbuh di satu keluarga kerajaan, di satu keluarga yang terpandang. Pastinya di dalam kerajaan itu pasti punya pendidikan atau paham atau aturan sopan santun yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, oleh sebab itu coba kita lihat, saudaraku, 2 Tawari 33 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-6. 2 Tawari 33 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dilakukan. Bangsa-bangsa yang telah
dilakukan Tuhan dari depan orang Israel. Yang ketiga, ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan. Dahsyat. Walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, di Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya. Dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anak-anak sebagai korban, anak-anaknya sebagai korban dalam api di Lebak Ben Hinnom. Ia melakukan ramal, telaah dan sihir dan sehubungan para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada satu anak yang tumbuh besar dalam satu kerajaan yang memiliki paham yang takut akan Tuhan, ayahnya Hizkia. Itu sangat jelas dikatakan bahwa Hizkia adalah orang yang takut akan Tuhan. Pada ayatnya, saudaraku yang kita baca tadi, bahwa Hizkia itu merubuhkan semua berhala-berhala, merubuhkan semua penyembahan-penyembahan Allah-Allah asing, saudara yang dikasih Tuhan. Itu buktinya bahwa Hizkia takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa dan raganya. Tapi ada satu anak yang tumbuh di dalam rumah yang sungguh luar biasa di istana kerajaan. Tapi kehidupan Manasye ini, anak dari Hizkia, tidak takut akan Tuhan. Bahkan sungguh jahat di hadapan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh papanya, yang sudah dirubuhkan oleh papanya, berhala-berhala yang sudah dibersihkan oleh bapaknya, dibangun kembali. Saudaraku, ini suatu hal yang kontradiksi bagi setiap kita. Adakah di antara kita anak-anak hamba Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang setiap hari ada di dalam rumah Tuhan, tapi anaknya tidak takut akan Tuhan? Ini begini nih, saudara yang dikasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada enggak seperti itu? Ada. Mengapa hal tersebut terjadi di dalam rumah dari hamba-hamba Tuhan? Kenapa bisa terjadi hal demikian, saudara yang dikasih Tuhan? Padahal kalau kita perhatikan bahwa Hizkia sangat mencintai Tuhan. Hizkia takut akan Tuhan. Tapi tumbuh anaknya yang tidak takut akan Tuhan. Bahkan identik dengan jahat di mata Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. Sangat bertolak belakang dengan papanya. Kalau bisa dikatakan bahwa Hizkia ini merubah standarnya Tuhan. Dia tidak ikut standarnya Tuhan, tidak ikut kebenaran firman Tuhan. Tapi Hizkia ini merubah standarnya Tuhan, merubah total. Saudara yang dikasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, coba kita perhatikan kenapa sih Manasye ini bisa seperti itu? Apa penyebabnya? Tentunya saudara yang dikasih Tuhan, pasti ada penyebabnya. Ada kata-kata yang mengatakan enggak ada asap kalau tidak ada api.
Nggak ada asap kalau nggak ada api. Gitu, ya. Coba kita perhatikan Raja-Raja 20. Raja-Raja 20 ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-19. Raja-Raja 20 ayatnya ke-14 sampai ke-19, demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada yang barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Saya ulang, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ternyata Hizkia setelah dia sembuh, setelah dia diberikan mujizat oleh Tuhan dan ditambah umurnya 15 tahun, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan semakin dekat kepada Tuhan, tapi semakin jauh kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan nasihat pun Hizkia tidak dengarkan. Nasihat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam satu istana, di dalam satu negara atau kerajaan, itu pasti ada nasihat-nasihat, penasehat-penasehatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada penasehat-penasehat. Tapi pada hari itu, Hizkia tidak mendengarkan nasihat dari Yesaya, saudara yang dikasihi Tuhan. Disinilah letak dari penyelewengan yang dilakukan oleh Hizkia, saudara yang dikasihi Tuhan. Dia sudah mulai menurunkan standarnya Tuhan. Kalau dulu sebelum dia sakit, sebelum dia diberikan mujizat dan ditambah umurnya 15 tahun, dia dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dia dengar-dengar akan nasihat setiap nabi-nabi Tuhan yang disampaikan kepada Hizkia. Tapi setelah dia mendapatkan mujizat, Hizkia tidak mendengarkan nasihat lagi. Hizkia tidak mau mendengarkan firman Tuhan lagi. Hizkia mulai menurunkan standarnya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah penyebab dari Manasye, saudaraku, menjadi tidak takut akan Tuhan. Kalau Hizkia, saudara yang dikasihi Tuhan, menurunkan standarnya Tuhan, tapi Manasye anaknya merubah standarnya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudaraku, ada perkataan bijak yang saya dapatkan mengatakan seperti ini. Perbuatan, tingkah laku, itu lebih kuat dampaknya daripada perkataan. Saya ulang. Tindakan atau perilaku atau sikap kita itu lebih kuat dampaknya
dari sekedar perkataan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita cuma ngomong saja, omon-omon, saudara yang dikasihi Tuhan, itu tidak berdampak, saudaraku. Tapi coba kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, maka orang akan melihat itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Tanpa berbicara, orang itu akan melihat, ya, ini adalah karakter Kristus yang sesungguhnya. Ini hamba Tuhan yang sesungguhnya, saudara yang dikasihi Tuhan. Ada cerita kisah waktu saya dipanggil ke kelurahan, mungkin sebagian kita sudah mendengar kesaksian. Saya dipanggil ke kelurahan sama Pak Agus waktu itu karena ada masalah. Dan semua warga belakang itu datang. Ada RW, ada RT, ada lurah di sana, ada Binamas, ya, dan yang lain-lain banyak sekali. Saya berpikir karena saya beranggapan bahwa nanti yang berbicara itu Pak Agus, yang tampil ke depan dan dia menjelaskan bla 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 bla. Saya tenang-tenang aja, saudara yang dikasih Tuhan. Saya tenang. Mulai mereka berbicara, ini salahnya, bla 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 bla. Saya tenang, diam. Tiba-tiba, ayo dari pihak yayasan menanggapi. Gitu ya, dari pihak yayasan menanggapi. Saya bilang, Pak Agus ayo maju. Saya dorong Pak Agus. Pas dia mau ngambil mikrofon seperti ini, langsung dia dicecer. Bapak tentara, enggak boleh begini-begini. Enggak bisa berkutik dia. Enggak bisa berkutik, diam aja dia. Diletakin mikrofonnya. Ayo yang itu, Bapak kan sebagai ketua yayasan. Wih, mantap juga nih saya pikir. Jadi saya yang disembelih nih. Saya ngomong, Bapak Ibu yang dikasihi, saya terima kasih dan sebelumnya saya minta maaf dengan gaya hormat saya. Minta maaf. Baru minta maaf tegak begini. Pak, langsung gitu. Langsung dihakimi. Ribut. Saya letakin mikrofon. Saya duduk. Terus ditenangin lagi. Ayo Pak lanjutkan. Udah kayak pertandingan aja itu. Saya ambil lagi mikrofon, Bapak Ibu yang tenang dulu, sabar dulu. Saya akan jelaskan duduk perkaranya di mana. Kenapa itu bisa banjir? Saya akan jelaskan. Wah, Bapak, gitu. Terus ada lagi yang celetuk. Pak, jangan khotbah di sini, dibilang begitu. Nah, perkataan itu yang saya tangkap. Saudara yang dikasih Tuhan, itu yang saya tangkap. Oh ternyata saya ini kelihatan hamba Tuhannya. Iya dong. Iya kan? Oh iya. Pak jangan khotbah di sini katanya. Saya bangga dengan perkataan itu, saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa saya bangga? Oh berarti tindakan saya ini diketahui oleh banyak orang. Saya ini hamba Tuhan. Jangan malah sebaliknya saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita pendeta, tapi orang lain melihat, wah ini pendekar. Terbalik saudara yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu sampai sekarang ini. Saya jadi lemah lembut. Kalau mereka datang gitu ya, lemah lembut. Tapi mereka udah berbalik itu, buat telan dulu lama-lama lo gitu. Tapi di hadapan mereka saya lemah lembut, Bapak Ibu. Oh iya, saudara, Tuhan.
Nah, bagaimana dengan teman-teman? Bagaimana dengan Bapak Ibu? Adakah standar Tuhan itu yang adalah kebenaran firman Tuhan itu yang kita pakai dalam hidup kita? Apakah jangan-jangan kita ini sudah menurunkan standar itu, standar Tuhan itu dalam hidup kita? Ini yang menjadi pertanyaan dalam setiap hidup kita. Kita sebagai orang percaya, saudara yang dikasih Tuhan, apakah standar Tuhan itu kita pakai dalam hidup kita? Dalam gaya hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita. Jangan-jangan standar itu sudah berubah. Bahkan kita bengkokkan, kita rubah standar itu. Sebagai karyawan, teman-teman yang karyawan, di perusahaan kita punya standar, ya, punya standar. Saya tahu jelas, saya tahu persis bahwa Indra, Bang Frank, kita mesti harus begini ya, di gereja begini, begini. Itu sungguh baik. Kalau kita berpegang kepada standar itu akan baik keadaan kita. Tapi kalau kita menurunkan standar itu, bahkan merubah standar itu, maka kehidupan kita tidak akan menjadi baik. Makanya teman-teman, banyak orang karyawan-karyawan itu dipecat. Karena kenapa? Karena merubah standar perusahaan. Kalau orang bilang, emang ini perusahaan nenek moyang lu? Datang siang, pulang lebih cepat, kerja asal-asalan. Benar gak? Makanya banyak orang dipecat. Karena kenapa? Karena tidak mengikuti standar di mana kita bekerja. Demikian juga dengan Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita berpegang dengan standarnya Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan akan tetap teguh bersama-sama dengan kita. Teman-teman, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, setelah saya keluar dari kelurahan itu, tahu nggak Bapak Ibu, teman-teman, saya dipanggil Pak Steven ke Bintang Laut, meeting di sana. Bagaimana? Saya di perjalanan itu nangis loh. Saya nangis. Waktu saya itu dicecer, saya dihakimin, saya dituding-tuding. Banyak yang saya kenal di situ. Banyak yang sudah terima sesuatu dari yayasan. Tapi enggak sedikit pun mulutnya untuk membantu atau membela. Enggak ada. Ada banyak yang saya kenal di situ, ada banyak yang sudah kita kasih segala sesuatu. Tapi enggak pernah sepatah kata pun membela, enggak ada. Tapi dalam hati saya, dan Tuhan bukan berbicara audible sih, dalam hati saya, Tuhan itu waktu saya nyetir itu ke Bintang Laut, Tuhan bilang, ayo, siapa yang bela kamu? Ada enggak orang-orang yang sudah kamu kasih sesuatu bisa bela kamu? Ada enggak yang kenal, yang sudah kamu kenal, yang bisa bela kamu? Enggak ada. Saya bilang, Tuhan enggak ada. Siapa yang bela kamu? Tuhan bilang, saya yang bela kamu. Saya yang bela kamu. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih, sampai saat ini saya enggak pernah takut. Mau apapun masalahnya tentang pembangunan kita, enggak pernah takut saya. Karena saya tahu itu, bahwa Tuhan yang membela kita. Saudara yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, maka kita mesti harus berpegang kepada standarnya Tuhan. Kalau Manasye, saudaraku, merubah standarnya Tuhan, bahkan anak-anaknya pun diberikan sebagai korban.
kepada dewa-dewa asing. Itu merubah standar Tuhan itu. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan Hizkia, saudaraku yang dikasih Tuhan, menurunkan standarnya Tuhan. Tapi kita sebagai orang percaya, saudara yang dikasih Tuhan, jangan pernah menurunkan standarnya Tuhan. Ataupun merubah standarnya Tuhan dalam hidup kita. Di dalam apapun saudara yang dikasih Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan kita. Apalagi pelayanan saudara yang dikasih Tuhan. Di dalam firman Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, kalau nanti teman-teman bisa baca, ya. Di situ sangat jelas sekali bahwa standar orang percaya untuk melayani Tuhan ada. Ada. Jadi kalau teman-teman saat ini, saya nggak menyinggung teman-teman saat ini. Kalau teman-teman bilang tatoan lah istilah katanya. Tato, sekalipun tato itu sudah ada. Buat menghapus bisa, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kau sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, percaya Tuhan Yesus dan sudah bertobat, tapi kau masih melakukan tato, kamu artinya menurunkan standarnya Tuhan. Kalau hidupmu enggak benar, itu artinya kau menurunkan standarnya Tuhan. Apalagi yang sudah melayani. Sorry. Itu standarnya Tuhan. Bang, ini makan cuma gaya doang. Fashion. No. Sebenarnya, teman-teman, kita ini yang melakukan itu sudah diperdaya secara halus oleh si jahat itu. Si jahat itu mempengaruhi kita supaya kita menurunkan standarnya Tuhan. Kecuali teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sebelum bertobat, Bapak Ibu melakukan tato segala macam. Tindik telinga, di hidung ditindik, saudaraku yang dikasih. It's okay. Karena kamu belum bertobat. Tapi kalau sudah bertobat, kamu melakukan itu. Sesungguhnya kita ini menurunkan standarnya Tuhan. Dan oleh sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan, mari. Saya enggak menyinggung siapapun, tapi ini kebenaran firman Tuhan. Kita mau pegang standarnya Tuhan atau kita mau menurunkan standarnya Tuhan. Kalau kita berpegang kepada standarnya Tuhan, yaitu firman Tuhan itu sendiri, maka hidup kita akan menjadi baik. Tapi kalau kita merubah standarnya Tuhan, maka hidup kita tidak akan menjadi baik. Saudara yang dikasih Tuhan. Amin. Kasih tahu kiri kananmu, jangan rubah atau jangan turunkan standarnya Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, anak-anak muda, apalagi hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, come on. Jangan turunkan atau rubah standarnya Tuhan dalam hidupmu, dalam melayani Tuhan. Lakukan dengan standarnya Tuhan, supaya hidup kita sungguh-sungguh baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya beberapa minggu lalu ketemu dengan satu orang pegawai dari Intermark ini. Saya nggak tahu hidupnya seperti apa. Namanya, ini saya nggak usah sebutkan namanya. Nanti kalian yang mana gitu. Anaknya cakep, saudara yang dikasih Tuhan, ganteng. Pintar. Kalau berhadapan dengan Pak Steven, ya. Tapi memang dia bisa berbicara manis gitu. Baik. Tapi saya baru tahu kalau dia lulusan SMP. Salah satu manajernya di sini lulusan SMP. Saya dengerin kesaksiannya. Waktu saya datang ajak ke bed mana saudara yang dikasih Tuhan,
untuk berbicara tentang gedung kita. Saya tanya kehidupannya dia, luar biasa sekali. Papa mamanya pisah dan dia hidup di jalanan, saudara yang dikasih Tuhan. Sebagai pemain skateboard. Tapi dia takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan dia tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan di jalanan itu lewat skateboardnya ini saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan pelihara dia. Sampai dia ke internasional saudara. Anak jalanan. Dulu panggilannya gimbal, saudara yang dikasih Tuhan. Dia dari Batam sampai ke Jakarta, ke Kota Tua. Di situ dia main skateboard dan dilihatin oleh orang-orang. Dan dia direkrut satu perusahaan dan dia disuruh main ke luar negeri. Saudara yang kasih, tamatan SMP. Tapi dia bilang, Tuhan itu baik buat saya. Tuhan itu sayang buat saya. Kalau orang lain mengatakan, kenapa hidupnya itu, sekalipun saya hidup di jalanan, saya nggak merasa orang jalanan. Tuh itu perbedaannya saudara yang dikasih Tuhan. Karena kenapa? Karena saya tahu bahwa skill saya ini, dengan roh takut akan Tuhan, Tuhan pasti pelihara. Sekalipun saya di pinggir jalan. Itu dia bilang saudara. Dan yang saya tangkap saudaraku yang dikasih Tuhan. Di saat kita sungguh-sungguh serius, punya skill dan takut akan Tuhan, maka Tuhan akan pelihara kita. Dan sampai sekarang saudaraku yang dikasih, saya bilang, serius kamu ini lulusan SMP? Duh, Pak benar saya ini SMP? Kamu manajer di sini? Iya Pak. Kamu bisa diterima? Bisa Pak. Kenapa kamu bisa? Karena saya takut Tuhan. Dan saya punya skill. Dan dia bilang, kenapa orang lain itu gak bisa diberkati Tuhan? Karena orang itu memang yang pertama, dia gak punya skill. Yang kedua, dia tidak takut sama Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan, come on. Mari berpegang kepada standarnya Tuhan. Jangan turunkan standarnya Tuhan. Bahkan jangan rubah standar Tuhan dalam hidup kita. Dimanapun kita berpijak, dimanapun kita pelayanan, dimanapun kita berbisnis, dimanapun kita bekerja. Pegang standar Tuhan. Amin. Amin. Karena sudah amin, mari. Ayo kita bangkit berdiri sama-sama. Ayo kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Izinkan kami Tuhan Yesus untuk mengerti, memahami firman-Mu. Sehingga kami pulang dari tempat ini. Kami bukan sekedar hanya pendengar firman-Mu. Tapi kami mau pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Tuhan Yesus anak-anak-Mu. Jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus. Bahkan hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin.